Jadi ini yang akan saya paparkan. Pertama, indikator 14 tentang kebijakan internal, nanti berpasangan dengan indikator 32, kemudian indikator 15 tentang kebijakan internal JDIH, indikator 16 tentang kebijakan internal whistleblowing, kemudian 17 tentang internal layanan publik ya. Kemudian ini 32 tentang layanan publiknya, 33 tentang JDIH, kemudian 34 tentang whistleblowing, dan yang terakhir adalah tentang layanan publik. Sebelumnya, mungkin ini sudah berkali-kali disampaikan, tapi saya mengingatkan bahwa di dalam penilaian SPB ini merupakan hal baru ya, di mana yang diukur secara kuantitatif tidak hanya layanannya atau aplikasinya, tetapi juga kebijakannya. Ini sebenarnya di bidang regulasi juga hal baru. Jadi ini inovasi yang dibuat oleh tim PAN-RB ya melalui Perpres 95. Ini adalah ada metode mengukur maturity dari kebijakan gitu. Ini sesuatu yang memang kalau di regulasi agak baru, makanya waktu tahun 2018 pertama kita mengakses, ini hal yang mungkin agak membingungkan pihak ini ya, objek dari SPB ini, dari pemerintahan daerah, lembaga, dan instansi pusat ya, karena memang ini hal baru. Selanjutnya, ini saya mengingatkan aja gitu bahwa di dalam SPB ini ada 3 domain dan 7 aspek, dan ada 35 indikator, plus 1, 2, yang 35 kan plus 1, 2 ya. Dan ini memang 3 domain ini harus selaras gitu. Karena saya di sini, kayaknya yang core hukum hanya saya, Pak Ogi ya. Ini saya concern banget, karena hal yang jadi concern saya adalah tentang indikator kebijakan ya, terutama nanti kan bentuk dokumennya adalah berupa peraturan perundang-undangan gitu. Dan seperti tadi saya sebutkan, ini menariknya karena ini inovasinya bahwa kita mengkuantitatifkan dari aspek regulasi. Biasanya regulasi itu tidak terukur, di sini diukur ya. Jadi nanti kita akan ada diskusi di beberapa indikator ya, bagaimana mengukur dari suatu kebijakan. Kalau mengukur dari teknologi sih mudah ya, karena sudah banyak alatnya gitu. Tapi mengukur dari suatu regulasi itu sesuatu yang memang masih harus bertransformasi. Ini hanya sebagai guidance ya, bahwa kemarin juga asesor kan disuruh tes ya, sama Mas Joshua nih, kita dites nih. Kita semua deg-degan ya. Jadi evaluator sekarang lebih ketat ya, kita dites gitu untuk memahami tentang ke-35 indikator plus 2 ya. Jadi kalau saya bedakan kan tadi saya sebutkan, ini sebenarnya untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam melakukan assessment sendiri ya, mengisi dari evaluator SPB ini. Jadi sebenarnya ada beberapa clue nih, kita diajarkan bahwa ketika kita ingin mengetahui tingkat 1, 2, 3, 4, 5, ini 0 udah dihilangkan ya pada saat ini. Jadi untuk kebijakan yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah untuk tingkat kematangan dari layanan ya, mungkin nanti bisa dibaca. Nah ini sebagai referensi aja. Jadi sebenarnya kita satukan antara kebijakan dan tata kelola dan layanan. Nah ini juga sebenarnya hasil inovasi dari SPBE. Saya memahami dalam bidang regulasi bahwa di dalam SPB ini government itu ditreatment tidak hanya sebagai government, tetapi sebagai korporasi publik kalau istilah hukumnya. Makanya ada istilah tata kelola dan manajerial. Ini kalau di regulasi itu benar-benar hal baru banget gitu buat kita. Jadi ketika kita mengkonstruksi kebijakan, ini 2 hal yang harus jadi acuan. Dan ini memang baru tercipta ketika ada SPB ini gitu. Jadi saya appreciate banget sama tim PAN-RB ya, karena ini suatu inovasi yang keluar sejak SPB disahkan gitu. Nah ini bedanya ketika, jadi ini clue sebenarnya ya, kalau kita ingin mengetahui tingkat kematangan. Jadi kan kadang-kadang suka bingung gitu,
apa sih gitu tingkat kematangan. Sebenarnya ada beberapa clue yang bisa dipahami gitu. Jadi kayak rintisan itu hanya konsep. Jadi kalau baru draft aja konsep dengan didukung beberapa dokumen itu merupakan rintisan. Nanti optimum. Ini mungkin nanti yang akan agak confuse adalah ketika kita melihat dokumen kebijakan. Kalau layanan sih menurut saya agak lebih mudah ya karena aplikasi itu lebih banyak terukur karena standarisasinya sudah general. Dan sudah terbiasa mungkin ya kalau saya ngelihatnya gitu. Tapi ketika mengukur tingkat kematangan kebijakan itu seperti apa. Jadi waktu TOT juga cukup menarik ketika kita diskusi kalau kebijakan yang namanya peraturan itu level 1 gimana, level 2 gimana, level 3 gimana, level 4 gimana, level 5 gimana gitu ya. Karena kalau di bidang hukum juga kita sudah punya beberapa alat ya, ada CB area dan sebagainya gitu. Tapi di sini ada standarisasi yang ditetapkan oleh SPB ini. Ini layanan yang kalau yang tadi yang tata kelola, kalau ini manajerialnya ya. Jadi sebenarnya ada clue ya. Dan ini kalau buat saya lebih kuantitatif ya, kuantitatifnya lebih mudah gitu. Ini hanya merupakan referensi, jadi kita petakan bahwa sebenarnya ini loh yang sedang kita nilai ya, dari mulai 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator. Ini yang tadi lagi ya, tentang tingkat kematangannya seperti apa. Ini saya jadi ngulang-ulang slide nih ya. Nah ini kita lihat dulu indikator 14. Jadi memang ketika kita melihat indikator, hal pertama yang harus kita pahami adalah pengertian dari indikator tersebut. Seringkali daerah itu kebingungan karena tidak memahami sebenarnya objek dari indikator itu apa gitu. Nanti objek 14 ini akan berdampingan dengan indikator 32. Kalau 14 kan kalau tidak salah dari 35 plus 2 indikator itu 1 sampai 17 itu kebijakan. Itu yang harus dipahami tentang tingkat kematangannya ya. Jadi pertama penjelasannya, pengaduan publik adalah penyampaian aspirasi atau laporan masyarakat. Ini kan sebenarnya definisinya sudah ada di beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kemenpan RB juga sudah mengeluarkan asalnya 2003 ya dirubah 2006 ya tentang layanan publik gitu. Kemudian layanan pengaduan publik merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat kepada instansi pusat. Jadi harus dipahami tentang pengaduan publik itu apa, jenisnya apa. Sistem pengaduan publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik. Ini yang jadi clue ya. Kenapa seperti itu? Karena dalam menyusun draft, saya juga biasanya ketika saya mendraft undang-undang atau peraturan menteri atau peraturan daerah, itu pertama saya harus paham dulu apa yang saya buat. Nah, kebanyakan daerah itu membuat aturan tuh mungkin ya, tapi nggak semua gitu. Ada beberapa yang dia nggak paham gitu. Apa sebenarnya yang diatur gitu. Biasanya paham layanannya, tapi kebijakannya nggak paham gitu. Nah, dan ini clue yang paling dominan adalah C ya, bahwa sistem pengaduan publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik. Karena subjek utama yang kita nilai adalah SPBE. Dan aturan tertinggi dari SPBE ada di Pepres. Tapi sebenarnya aturan di atasnya juga sudah harmonis ya. Saya di PAN-RB sudah melakukan analisis harmonisasi peraturan SPBE ini gitu. Jadi dijamin ini dasar hukumnya sudah sangat kuat. Hanya memang dalam pembuatan kebijakan di level Perda itu harus menyesuaikan dengan objek dari SPB ini gitu ya. Karena saya ngelihat apalagi di level pemerintahan daerah itu banyak sekali yang harus diharmonisasi dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ini kebutuhan sistem pengaduan dapat mengacu kepada ketentuan pengaduan publik di instansi pusat atau pemerintah daerah masing-masing. Karena memang saya lihat guidance-nya aturan di atas tuh ini ya agak general ya. Jadi memang karena sistem otonomi diserahkan kepada instansi dan daerah masing-masing. Penilaian kebijakan internal layanan publik tidak harus dalam bentuk satu kebijakan tersendiri, namun dapat berupa aturan atau norma yang diakomodasi di dalam suatu kebijakan yang dimiliki oleh instansi pusat, pemerintahan daerah dan telah memenuhi kriteria tingkat kematangan proses ya. Jadi memang kita tidak menyulitkan gitu bahwa karena gini. Ini kan sebenarnya ada transformasi juga untuk kebijakan. Saya yakin kalau layanan mungkin sudah banyak yang tersedia, apalagi dulu trennya adalah smart city gitu ya. Tetapi untuk kebijakan ini kan tren tersendiri dan karena dalam perundang-undangan itu ada masa peralihan, makanya ada clue bahwa
tidak harus kebijakan tersendiri, tapi boleh juga merupakan part of dari suatu kebijakan. Karena misalnya gini, dari 35 indikator nggak mungkin satu-satu perdanya gitu. Jadi pasti ada sistem apa ya, kan unik ya, peraturan Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Jadi boleh satu undang-undang memayungi peraturan yang lain gitu. Asal ada connecting-nya ya. Nah, ini kebijakan 14 tentang internal layanan pengaduan publik. Jadi tingkat pertama adalah kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan terkait sistem pengaduan publik. Artinya masih draft ya, atau masih planning ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kebijakan telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian. Jadi clue-nya itu pada sebagian kebutuhan instansi pusat atau pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, kebijakan internal mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan publik di instansi pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik ya. Jadi istilahnya aturan ataupun layanannya sudah ngobrol kalau istilah saya ya. Biasanya gini, layanannya udah integrasi, atau yang kelima ini kan ada sistem evaluasi dan ada connectivity gitu. Tetapi biasanya aturannya yang tidak terintegrasi ya. Nah, kemudian ini acuannya ya. Acuan dari indikator 14 ya. Ini ada Undang-Undang Layanan Publik, kemudian ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ada Undang-Undang tentang Omnibus Man ya, kemudian ada tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian ada SPBE, kemudian ada Perpres tentang pengaduan pelayanan publik, kemudian ada sistem pengaduan pelayanan publik nasional, dan kemudian ada roadmap pengembangan sistem pengelolaan pelayanan publik nasional, kemudian ada peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi pelayanan publik ya. Jadi di daerah ini cukup unik ya, ada beberapa yang ini bisa jadi acuan dalam pembuatan kebijakan di indikator 14 ini. Ini contoh ya, ini contoh bahwa indikator 14 sudah memenuhi level kelima. Waktu kemarin kita sudah mesepakati bahwa level dari kebijakan yang sudah terkategori level 5 adalah ketika ada aturan turunan atau ada perubahan peraturan ya. Jadi bentuknya adalah produk peraturan tersebut gitu. Jadi ada beberapa yang memang ini biar clear aja sebenarnya ya, supaya orang nggak bingung apa yang dimaksud dengan level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dilihat dari indikator yang tadi telah saya sebutkan, dan realisasinya salah satu contohnya adalah ini ya. Jadi ini saya contohkan peraturan Wali Kota Surabaya. Ini perdanya, kemudian ada diturunkan melalui keputusan wali kotanya. Gitu. Ini apa ya? Ketutup sebentar. Ini level 5 juga. Yang gampang sih level 5 ya kalau peraturan ya. Kalau level 1 biasanya draft aja gitu. Kemudian ini data dukungnya. Jadi harus ada data dukungnya. Ini contoh aja. Nah, kemudian saya masuk ke indikator 32 ya. Tentang layanan pengaduan publik. Kalau ini adalah aplikasinya ya. Yang pertama dinyatakan bahwa sistem pengaduan pelayanan publik belum tersedia atau layanan hanya menyajikan diseminasi atau penyebaran satu arah seperti waktu respon dan tata cara pengaduan. Yang kedua, sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan. Ketiga, sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi di mana penggunaan dapat menyampaikan pengaduan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan, penyelesaian pengaduan, dan resolusi pengaduan. Ya, jadi ada tindak lanjut. Yang keempat, sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi ya. Ini clue-nya
kolaborasi di mana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti manajemen kerja diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti identifikasi penduduk dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan teknologi dan kebutuhan instansi ya. Jadi tadi kalau 14 adalah kebijakannya, nanti bentuk dokumennya adalah kalau di daerah itu adalah perda atau nanti kemajuannya bisa diturunkan melalui pergub dan boleh turunannya ya. Meskipun kalau kita mengacu ke Undang-Undang 12 2011 itu sudah ada hierarki dari mulai undang-undang sampai perda ya. Itu yang bisa jadi indikator dalam tingkat kematangan yang ada di kebijakan. Tetapi kalau di layanan ini sesuai dengan indikator ini teknologi ya, standar teknologi gitu. Jadi ada beberapa tingkat kematangan seperti ini. Tapi sebenarnya di sini bisa dilihat clue-nya ya, ada integrasi, ada evaluasi gitu. Jadi itu disertai dengan data dukung tentunya ya. Kemudian ini 32 ya. Jadi tujuannya adalah mewujudkan teknologi saya ini aja ya. Saya pikir nanti ini bisa jadi ini aja ya. Ini 32 sama sebenarnya acuan dari standarnya karena ini tentang layanan publik. Saya pikir ketika kita mengkonstruksi tentang standar pengaduan layanan publik tetap regulasi yang harus jadi acuan adalah apa yang ada di 14 dan 32 ya, seperti tadi yang saya sebutkan. 14 itu adalah dokumen kebijakannya, sementara 32 adalah bentuk dari aplikasinya ya. Karena memang di SPB ini adalah harus ada harmonisasi antara kebijakan dan layanannya. Kalau biasanya kan di kebijakannya ya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa diharmonisasi. Selanjutnya saya akan masuk ke hanya melihat kebijakannya ya. Ini beberapa hal yang saya akan masuk ke indikator 15. Ini tentang JDIH juga salah satu hal yang sedang diakan. Jadi saya lagi mencoba untuk membuat satu sistem untuk JDIH ini nanti yang terkait dengan kemajuan teknologi ya. Nah ini kita lihat bahwa indikator dari 15 ini adalah pemahamannya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, ketika kita lihat beberapa KLD itu agak confused dengan indikator kebijakan 1 sampai 17 kalau dulu ya pas 2018 gitu. Padahal sebenarnya clue-nya adalah ketika membuat kebijakan pertama acuannya adalah Undang-Undang 12 2011 karena kita harus bicara hierarki. Yang kedua adalah harus memahami ya. Jadi pertama, JDIH adalah dokumentasi informasi hukum adalah wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Ya. Jadi artinya ini pusat informasi dari peraturan perundang-undangan. Ya. Yang saya yakin ini sistemnya harus nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya karena sudah ada patokannya di Undang-Undang 12 2011. Kemudian tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian sistem jaringan dan informasi hukum adalah layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik ya. Kemudian kebutuhan JDIH dapat mengacu kepada peraturan terkait jaringan dokumentasi informasi di instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian penilaian kebijakan internal layanan dokumen dan informasi hukum tidak harus dalam bentuk satu kebijakan khusus namun dapat berupa peraturan atau norma yang diakomodasi dalam suatu kebijakan yang dimiliki oleh instansi pusat, pemerintah daerah dan memenuhi fokus utama dalam kebijakan adalah bahwa memang sistemnya ini harus menurut saya
harus ada apa namanya seperti hierarki ya, harus ada runutan yang betul antara JDI pusat kan dan di Setnek ya, karena untuk sampai level Parmen dan Perda itu ada di Kumham dan ini ada di Setnek, dan ini memang datanya harus sama gitu. Jadi posisi data di Setnek dan di Kumham yang nanti diturunkan kepada instansi pusat dan pemerintah daerah sama gitu ya, seperti itu. Nah ini makanya dalam kebijakan JDIH ini kebijakannya dulu ya. Tingkat kematangannya adalah pertama kebijakan internal belum tersedia. Jadi belum ada kebijakan ya tentang JDIH ini gitu. Jadi kalau dulu orang berpikir bahwa JDIH itu nggak perlu ada dokumennya gitu. Kalau sekarang harus ada. Gitu. Kemudian kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem jaringan JDIH ini sebagai kebutuhan di instansi pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan dari JDIH. Integrasi sistem jaringan dokumentasi. Kemudian yang kelima adalah kebijakan internal dipantau, dinilai, dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan teknologi dan kebutuhan instansi pusat daerah, kemudian ditindaklanjuti ya. Ini kalau buat saya sebagai orang hukum, layanan JDIH ini cukup menarik ya, karena ada beberapa hal yang jadi concern dan perhatian di pemerintah pusat ya, salah satunya adalah tentang perlindungan data ya, karena kalau di bidang hukum yang namanya dokumen perundang-undangan itu nggak bisa sembarangan di-share sebenarnya ya. Jadi ini yang jadi acuan dari standar 15 ini adalah sama seperti tadi juga, ini karena terkait dengan pelayanan publik, kemudian tentang keterbukaan informasi, kemudian tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Pelayanan Publik, kemudian tentang keterbukaan informasi, gitu. Ini nanti connected-nya juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terpenting adalah SPBE, kemudian ini Perpres tentang JDIH sendiri, kemudian ini ada Permen Kumham tentang standarisasi pengelolaan dari JDIH ya. Jadi memang ada standarisasi bagaimana pengelolaan dari JDIH. Ini contoh ya. Contoh kita ambil dari Surabaya nih ya. Jadi saya dari tadi ngambilnya Surabaya ya. Meskipun saya dari Jawa Barat ya, saya ngambil contohnya dari Surabaya. Jadi ini ada JDIH dari Wali Kota Surabaya. Nah, kemudian ada implementasinya. Ini contoh level kebijakan 5 ya. Jadi menjamin terciptanya pengelolaan dokumen informasi hukum terpadu terintegrasi di seluruh satuan kerja daerah di lingkungan pemerintahan daerah. Menjamin tersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah ya. Jadi memang ada memenuhi level dari kematangan tingkat 5 ya. Ini contoh yang lain, mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, ini saya masuk ke indikator 33. Indikator 33 ini adalah merupakan ini ya, pasangannya dari indikator 15 tadi ya, bahwa dokumen informasi hukum adalah sama ya, wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan. Jadi kalau bedanya, kalau tadi saya skip aja ya, karena sama sebenarnya pengertiannya dengan yang tadi di atas. Hanya ini tingkat kematangannya, sistem JDIH belum tersedia atau hanya menyajikan diseminasi. Jadi kalau yang tadi kebijakannya, kalau ini layanannya, jadi yang diukur adalah tingkat kematangan dari layanan. Kemudian yang kedua, sistem JDIH menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. Ini hal yang memang sebenarnya kenapa ada JDIH ini sebenarnya concern-nya di sini bahwa ada keterhubungan interaksi dari tahun 2012 saya pernah research itu, saya ngerasa banyak sekali peraturan tuh yang nggak ngobrol gitu ya, sehingga banyak sekali aturan tuh tumpang tindih. Nah, JDIH ini sebenarnya membantu untuk membuat aturan tuh jadi ngobrol, satu sama lain tuh jadi paham gitu ya. Peraturan ini keterkaitannya dengan apa gitu. Jadi ketika kita melakukan harmonisasi vertikal dan horizontal, kita akan terbantu dengan sistem JDIH ini.
Yang ketiga adalah JDIH menyediakan layanan transaksi di mana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum ya. Kemudian yang keempat adalah JDIH menyediakan layanan kolaborasi di mana JDIH melalui Kementerian Hukum dan HAM. Karena memang ketika misalnya kayak daerah, ini kan jumlah perda tuh sangat banyak ya, dan itu memang harus ada integrasi sistem dengan pusat gitu ya, karena memang harus terkontrol. Tahun ini saya lagi membuat research tentang sistem ini, itu saya baru hanya sampai permen ya, belum sampai perda gitu. Jadi memang ini kembali lagi ke tingkat indikator ini, bahwa sistem JDIH menyediakan layanan JDIH diintegrasikan dengan layanan SPBI instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM. Dan nanti harus disupport dengan dokumen. Jadi intinya sih sebenarnya data dari Setnek, Kumham, daerah, instansi pusat dan daerah itu harus sama ya kalau menurut saya, karena kan ini produk hukum ini kan sebenarnya nyambung ya dari mulai undang-undang sampai perda. Jangan sampai undang-undangnya ada, perdanya nggak ada. Perdanya ada sih seperti itu. Makanya ini tingkat kematangan 4 adalah kolaborasi. Nah, tingkat kematangan 5 adalah JDIH dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan teknologi dan kebutuhan instansi. Nah, ini nanti ini ya, karena nanti sebenarnya kalau kita lihat RIP dari SPBE itu ada bentuk-bentuk teknologi yang akan diimplementasikan di JDIH. Jadi nanti ini akan menjadi salah satu indikator tingkat kematangan dari JDIH ini. Ini acuannya sama dengan yang tadi. Ini contohnya sebenarnya nanti bisa dibaca. Nah, kemudian saya masuk ke whistleblower ya. Jadi kita lihat dulu seperti tadi saya sebutkan bahwa ketika kita membuat kebijakan, jangan lupa kita harus tahu objek dari kebijakan tersebut gitu. Jadi jangan sampai bikin kebijakan tapi nggak tahu gitu apa yang dimaksud dengan kebijakan tersebut. Karena ketika membuat suatu perda, perbud atau perwal yang harus kita pahami, kita mendesain dulu dari suatu peraturan itu. Biasanya kita membuat semacam naskah akademik ya. Jadi kita tahu apa yang akan kita atur. Jangan sampai kita mengatur di luar dari objek yang akan kita atur gitu. Nah, ini whistleblower itu adalah sistem untuk memproses pengaduan pemberian informasi ya, karena ini alat kelengkapan dari tata kelola pemerintahan yang baik ya, yang disampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, kode etik, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atau kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi nanti bisa dibuat kebijakan bahwa yang terkategori dari informasi yang boleh dimasukkan ke dalam sistem whistleblower ini adalah yang terkait dengan ini ya peraturan perundangan dan sebagainya, kode etik. Jadi sebenarnya ini kan tidak hanya peraturan yang tertulis yang boleh disampaikan, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan kode etik ya, karena di instansi pusat atau pemerintahan daerah itu pasti ada aturan-aturan yang tidak hanya terkait dengan perundang-undangan, tapi bisa juga terkait dengan kode etik ya. Kemudian layanan WBS ini merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan WBS kepada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Saya pikir ini memang layanan yang cukup baik karena dari bawah itu kan bisa melakukan blowing information ya, tetapi harus ada aturan yang tegas karena jangan sampai penggunaan WBS ini jadi tidak sesuai dengan tujuannya. WBS yang dimaksud adalah layanan berbasis elektronik. Jadi ini clue-nya lagi ya, bahwa WBS yang kita buat itu apa? Yang memang sesuai dengan clue-nya SPBE ya. Kemudian kebutuhan WBS dapat mengacu kepada kebijakan, ketentuan di instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Karena memang sesuai referensi yang saya baca, WBS ini sebenarnya lebih banyak lari kepada kode etik ya, dan nanti mungkin kepada perlindungan pelapor ya. Kemudian penilaian kebijakan internal layanan WBS tidak harus dalam bentuk satu kebijakan. Ini sama juga ya, karena memang layanan SPBE ini kebijakan dan layanan SPBE ini bukan merupakan satu hal yang berdiri sendiri. Ini bisa saling kait-mengkait ya.
Jadi bisa satu peraturan nanti memayangi beberapa peraturan atau misalnya peraturan tersebut berkoneksi dengan peraturan yang lain, saling melengkapi ya. Jadi kalau di Indonesia kan udah biasa ya peraturan seperti itu ya. Jadi tidak harus disebutkan di pasalnya, tetapi merefer kepada aturan ini gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana tingkat kematangan dari WBS ini. Pertama, kebijakan internal belum tersedia. Itu kan sama dengan tadi ya. Pokoknya kalau baru draft, baru rapat apa segala macam itu baru tingkat 1 ya. Baru niat aja nih, tapi harus ada eviden tertulis ya. Kemudian yang kedua, kebijakan internal telah ditetapkan ya, telah ditetapkan berarti sudah ditandatangan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan di instansi pusat dan pemerintah daerah. Jadi aturannya sudah inkrah, sudah punya ketetapan hukum, tetapi masih mengatur sebagian kebutuhan. Ini biasanya di masa-masa peralihan nih. Suatu peraturan kan peralihannya maksimal 1 tahun ya. Ini biasanya ada di tingkat kematangan 2. Kemudian tingkat kematangan 3 adalah kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan ya, seluruh kebutuhan WBS di lingkungan instansi pusat dan pemerintah daerah. Jadi clue-nya sebenarnya mudah ya. Kalau kita ingin mengetahui kita ini udah di level berapa gitu. Kalau tadi kan sebagian, kemudian ada seluruhnya. Kemudian yang keempat adalah sudah ada integrasi sebenarnya. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi dari WBS ya. Kemudian yang kelima adalah kebijakan internal dipantau, dinilai, dan evaluasi. Kalau ini harus ada perubahan peraturan dari WBS ini baru masuk ke dalam level 5 ya. Ini kriterianya ya, jadi bisa dibaca nanti nggak perlu saya ini kan. Contoh, ini contoh karena saya yakin nanti pasti ada peraturan bupati wali kota tentang whistleblowing ini ya. Kalau menurut saya ini memang harus agak dikendalikan, jangan sampai ini jadi ini ya ini provokasi ya kalau kata saya ya. Tapi sebenarnya whistleblower ini sangat baik ya untuk tata kelola pemerintahan yang baik ya. Tujuan dari SPB itu kan sebenarnya ke sana kan. SPB itu adalah tujuannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik supaya negara kita bisa bersaing. Nah, salah satu alatnya yang diperlukan adalah whistleblower ini ya. Nah, ini indikator ketiga tentang layanan dari WBS ini. Jadi, pertama, WBS-nya belum tersedia, jadi sistemnya belum tersedia. Kemudian yang kedua, WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan. Kemudian yang ketiga, WBS menyediakan layanan transaksi di mana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan ya. Kemudian jadi ini masih sifat internal ya 1 2 3. Nah, ini sudah ada integrasi. Yang keempat, WBS menyediakan layanan kolaborasi di mana WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPB instansi pemerintah lain. Yang kelima adalah WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan teknologi dan kebutuhan instansi. Kalau ini bicara tentang teknologinya ya, jadi memang indikatornya sebenarnya lebih kelihatan gitu dan lebih terukurnya lebih mudah sebenarnya ketimbang tadi yang tentang layanan ya. Jadi ini kriterianya bisa dibaca lah kalau ini ya. Nah, ini misalnya seperti ini sistemnya gitu ya. Nanti bisa diberikan eviden-eviden. Nah, kemudian ini indikator yang terakhir kayaknya ini ya. Indikator 17 dan 35 ya, karena 35 nanti plus 12 ya. Tentang layanan publik. Nah, seperti tadi saya akan mengingatkan berkali-kali karena seringkali daerah suka bingung gitu ya, bukan daerah aja ya, instansi pusat dan daerah itu suka bingung ketika membuat suatu peraturan. Padahal sebenarnya ketika kita memahami dari apa sih sebenarnya yang mau kita atur, nah kita tinggal melakukan desainnya. Jadi apa sih pelayanan publik? Nah kalau dibikin kebijakan ya, clue-nya sederhana gitu. Kayak saya misalnya pernah bikin permen data center gitu, atau permen over the top gitu, IoT gitu ya. Nah itu biasanya saya harus tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan objek tersebut. Biasanya saya suka panggil engineer, saya minta dijelasin semuanya. Terus saya melakukan studi lapangan gitu. Sehingga oh ini yang harus saya atur tuh cuma ini aja gitu. Jadi jangan sampai
saya pernah menemukan perda yang terlalu overlap gitu ya, jadi ngaturnya ini tapi jadi kemana-mana gitu. Nah, sebenarnya sederhana aja. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik ya? Ini memang unik, pelayanan publik ini sangat unik pengertiannya karena pernah ada friksi dalam PP yang sebelum PP 71 tentang PSTE ya. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi di dalam peraturan perundang-undangan itu saya melihat bahwa pelayanan publik ini juga kategorinya sifatnya general ya. Jadi memang diperbolehkan, tapi ada beberapa kategori ya kalau di permennya ya. Ada tentang dokumen, pelayanan barang, kemudian biasa ya. Nah, kemudian layanan publik, instansi pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi instansi pusat dan pemerintahan daerah. Sistem pelayanan publik dimaksud adalah layanan publik yang berbasis elektronik ya, yang dimiliki oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Penilaian kebijakan internal layanan publik tidak harus dalam bentuk satu kebijakan tersendiri, namun dapat berupa aturan norma yang diakomodasi di dalam suatu kebijakan yang dimiliki oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah memenuhi kriteria ya. Dan ini tentang layanan publik ini cukup menarik ya, karena nanti ada koneksinya dengan beberapa hal kemajuan teknologi ya. Tapi sekarang sudah dirubah di PP 71 ya tentang PSTE itu tentang layanan publik ya. Nah, ini kembali ke indikatornya. Jadi, tingkat pertama, ketika kita membuat kebijakan layanan publik adalah kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun, jadi hanya draft, belum ada atau baru draft. Itu udah level 1 ya. Jadi lumayan tuh, baru draft aja udah level 1 gitu. Kemudian yang kedua adalah telah ditetapkan. Jadi bentuk produk hukumnya sudah ada. Jadi sudah ditandatangan oleh menteri atau oleh gubernur, wali kota, dan bupati ya. Kemudian yang ketiga adalah telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik. Kemudian level keempat adalah kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar instansi pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian yang kelima, kebijakan internal dipantau, dinilai, dievaluasi secara berkala. Sebenarnya kalau kebijakan mah yang namanya level 5 sederhana indikatornya. Jadi kalau ini yang paling mudah tuh level 1 dan 5 ya. Kalau 1 tuh yang penting udah ada draft. Yang kedua sudah ditetapkan. Yang ketiga, keempat ada integrasi, ada kolaborasi. Yang kelima itu biasanya kalau sudah ada perubahan atau pencabutan suatu peraturan itu udah masuk kategori level 5 ya. Jadi seperti itu aja. Biasanya orang suka kebingungan ya maturity dari kebijakan tuh kayak apa gitu. Kalau di SPB ini sudah lebih clear ya. Nah, ini bisa dibaca yang ini. Saya skip aja. Nah, ini contoh ini dari Sumatera Utara nih tentang layanan publik ya. Jadi saya yakin sudah ini ya. Nah, ini saya masuk ke indikator 351 ya. Tentang layanan publik pada sektor 1 ya. Jadi indikatornya seperti ini ya. Jadi sistem pelayanan publik belum tersedia, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimal ya. Nah, ini ada deskripsinya. Sektor 1 itu apa nih ya? Nanti saya lihat lagi ya. Oh, ini ya, yang kan ada 3 ya, layanan publik itu ada dokumen ya. Ini kan terkait dengan NIK dan sebagainya. Ini ada di Permennya yang 2006 ya. Jadi sektor 1 ya, terkait dengan layanan dokumen ya, salah satunya. Kemudian, ini contohnya ya. Kemudian yang kedua, dulu. Ini yang terkait dengan ini ya, pelayanan ya. Jadi sama indikatornya. Jadi sistem pelayanan publik belum tersedia, sistem pelayanan menyediakan layanan interaksi, kemudian tingkat ketiga adalah transaksi, keempat adalah kolaborasi, kelima adalah publik menyediakan layanan yang optimal ya. Jadi ini bisa dilihat penjelasannya. Dan yang ketiga adalah sektor jasa ya. Jadi ini juga sama. Jadi tingkat
maturity-nya adalah sistem pelayanan publik belum tersedia, kemudian menyediakan sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi, kemudian yang ketiga sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi, kemudian yang keempat sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi, dan yang kelima adalah menyediakan layanan yang optimal. Nah, kayaknya udah selesai nih. Mas Joshua kayaknya udah beres nih. Bisa diskusi mungkin ya. Oh ya, baik Bu.